Jadi ada dalam sebuah hadis diriwayatkan yang mengklarifikkan hadis itu di Nusantara rasa mungkin kayak Zainuddin Nasir dalam satu ceramah khas, sembah yang ummati, dua golongan daripada umatku, apabila yang dua golongan ini elok, maka umat ini akan menjadi elok. Yang pertama ulama, yang kedua umat. Dan kapan dunianya akan menjadi elok? Ya kalau pada saat dengan umarah mau dengan perkataan daripada ulama. Tapi kalau pada saat umarah dan ulama dibegaduh, umat mau jadi macam mana? Yang memberikan bimbingan panduan kepada umarah adalah ulama. Kalau orang awam, nak bagikan nasihat macam mana? Mereka tak percaya dengan orang-orang awam. Awam itu kepentingan hidup awam pun tak terpenuhi. Takkah kamu menasihati aku? Hafal Quran? Tidak. Hafal hadis? Tidak. Itu agama. Tak banyak mana. Untuk keperluan hidup kita pun masih belum terpenuhi. Jadi umarah tidak akan dengar perkataan daripada orang awam. Umarah hanya dengan perkataan daripada ulama. Jadi umarah dan ulama itu jangan dijadikan satu. Dua kumpulan ini jangan menyatu, berasingan. Jadi kepemimpinan daripada umarah yang dipantau dan dipandu dan dibimbing, diberikan fatwa, tunjuk ajar oleh ulama. Maka pada saat wujud dua kumpulan tadi itu, umarah yang mengucapkan iya, datang menuntut mengaji dan menerima nasihat, panduan dan bimbingan daripada ulama, dan ulama juga yang tidak berkepentingan dengan jawatannya umarah, itu baru berperanan. Kalau ulama masih menginginkan jawatannya umarah, itu akan budar lagi, itu bukan ulama. Akhirnya tidak diakui lagi keilmuannya. Kenapa? Sedang memaknakan sesuatu yang ada dengan aku. Makanya kalau zaman dahulu macam mana keadaannya? Yang walaupun zina ada, pelacuran ada, judi ada, tapi taklah menerima sebanyak di zaman kita. Tapi tetap hukum Islam yang kita sebut hudud dan sebagainya itu dilaksanakan. Kenapa? Sebab ulamanya tegas yang pertama, dan ulamanya buat nasihat yang kedua, dan ulama tidak merupakan apa yang ada dengan mereka yang ketiga. Jadi pada saat itu justru di rumah-rumah ulama ada umarah. Beda kan? Zaman kita terbalik. Zaman kita sekarang ulama ada di rumah umarah. Dahulu umarah ada di rumah-rumahnya ulama. Datang ke tempat Imam Malik, Tuan Guru, bagilah kami pengajian kitab Muwatta. Bukan Imam Malik, kalau kitab Muwatta ke istana ada. Tuan Khalifah yang datang merayu, meminta, memohon, berharap sangat kepada Imam Malik agar Imam Malik berkenan untuk mengajarkan kitab Muwatta itu kepada umarah. Kata Imam Malik, kalau pengajian hanya khusus untuk antum saja, ilmu akan hilang. Tapi antum datang ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi pula pada saat datang ke Masjid Nabawi, ya yang namanya kerajaan jinaklah tempat-tempatnya agak lawas sikit, tak nak duduk dengan orang ramai. Kata Imam Malik, di Madinah, ni budaya Madinah orang tawaduk dengan ilmu. Akhirnya Khalifah Harun Rasyid dengan kebinitnya, dengan perlemennya, semuanya turun mengidolakan ilmu dan ulama. Jadi bagaimana perkataan ulama boleh didengar? Karena ulama pada masa itu zuhud, bukan zuhud daripada duit dan harta, tapi zuhud juga daripada jabatan dan kedudukan. Jadi mereka atur, sebab sama saja. Allahu Akbar, supaya paham. Hebatnya wayang itu, apakah kena wayang yang hebat atau kena dalang yang memainkan? Dalang itulah. Ayat tuh, saya pun jarang-jarang nonton wayang, cuman tahu lah. Yang bercakap-cakap, yang kehantuan, yang kerasukan jin itu, yang ianya tuh kan dia kerasukan jin katanya. Serang menyerang dan lain sebagainya. Kalau yang memainkan tuh tak pandai, tak payah wayang. Budak-budak ini tak paham wayang. Tak ada wayang sekarang, mana ada wayang. Ada dulu sebelum adanya PS, sebelum adanya internet dan lain sebagainya, itu yang main bola yang apa tuh? Yang bola kayu dia, bola apa namanya itu? Kan ada tuh kan, main kotak tuh. Itu kan tergantung kelincahan kita memainkan. Kalau kita pada mainkan menang. Jadi macam tuh peranan ulama. Kita sebagai umarah, aktivis muslim, kita bermain di lapangan. Tuh guru atau strategi. Coba kalau tak percaya juga,
Kalau pada saat kesebelasan menang, siapa yang diusung? Kiper, back, penyerang, tak. Yang diusung siapa, Ji? Pelatih, Ji. Pelatih. Tuh yang duduk atas tuh. Jadi strategi permainan seperti apa? 4-4-3 atau 3-3-5 atau 3-3-4. Tak tahu lah. Paham, Ji? 4-3-3. Maksudnya 4 sini pertahanan, 3 tengah, 3 menyerang. Atau juga 4-4-4-4-3. Itu kan 4-4-3. Dua aja. Kiper tak masuk kan? Yang sajung siapa? Yang sajung pelatihnya. Jadi pelatih itu menentukan. Jadi kita berharaplah kemudian ulama-ulama kita kembali pada posisi mereka sebagai penghubung antara umat, rakyat dengan pemerintah. Sebab ucapan mereka akan didengar kalau pada saat mereka tidak berkepentingan dan tidak merebut jawatannya umarah. Tapi kalau ulama masih nak rebut jawatannya umarah, ulama akan dipandang rendah, akan dipandang sis. Begitu catatan sejarah Imam Hasan Basri, Abdullah bin Mubarak, ini semuanya ahli-ahli syurga. Jangan kita pertengkarkan beda zaman, beda waktu. Mereka adalah kumpulan yang mulia. Imam Malik mengatakan la yusbuh akhiru hadil ummah, tidak akan elok keadaan umat akhir zaman melainkan dengan cara atau dengan kembali kepada keadaan zaman salafun salih dan dimasalahkan bihi awwaluha, sebagaimana ungkapan kata-kata seperti itu dari Imam Malik rahimahullah taala. Ada yang lain? Satu saja. Umara, ulama,